Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini aku bakal ngasih insight lagi dari sebuah novel yang udah aku baca. Sebenarnya udah agak lama sih selesai baca bukunya, tapi semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan terutama sebagai reminder untuk diri aku pribadi. Nah, jadi judul novelnya itu adalah Janji Suci Astuti. Nah, novel ini seperti namanya, jadi ada sebuah janji suci seorang Astuti. Apa sih sebenarnya janji suci Astuti ini? Jadi secara singkatnya novel ini menceritakan tentang seorang gadis gitu kan, yang dimana dia adalah seorang dokter yang kalau dokter udah disumpah gitu kan. Jadi dia itu diterpa sebuah musibah yang dimana musibah ini itu merenggut keluarganya dan dia menjadi korban rasa dendam gitu. Jadi media itu seolah-olah mengatakan yang salah itu seorang ustadz bernama Haris Ihsan Akmal. Nah, Haris Ihsan Akmal ini sebenarnya seorang ustadz gitu ya, dari sahabat dari kakaknya Astuti. Intinya rumit banget deh. Nah, intinya pokoknya dari novel ini aku tuh belajar bahwa ketika kita udah memegang sebuah janji, apapun keadaannya kita harus selalu menepati itu. Bagaimana seperti seorang Astuti yang dia tuh harus tetap berusaha menepati janjinya gitu kan, kepada orang yang gak dia sukai, kepada orang yang ia benci, kepada orang yang tidak ia harapkan ada di dekatnya gitu. Tapi karena sebuah janji gitu kan, maka ia harus menepati itu. Sama kayak di kehidupan nyata teman-teman, ketika kita memiliki sebuah janji, maka apapun keadaannya, apapun resikonya kita harus menepati itu. Tapi tentu saja dengan catatan janji ini tidak menyalahi syariat Allah. Nah, mungkin berat sih ya, apalagi kalau kita tuh disuruh berbaik perilakunya kepada orang yang menurut kita udah membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. But apapun itu kejadiannya, berusahalah untuk memaafkan gitu. Karena memang berat sih, nggak ada yang mudah gitu kan. Cuman percayalah, kalau misal kita udah lebih dulu memaafkan, kita lebih dulu untuk menyapa dia, Allah itu bakal ngasih ganjaran yang baik buat kita. Walaupun namanya kebaikan itu nggak ada yang mudah, jalannya sulit, cobaannya banyak, dan tentunya rintangannya juga nggak mudah. Karena aku juga merasakan sendiri gitu teman-teman, ketika dimana kita harus tetap baik, tetap ya intinya apapun yang terjadi janji itu harus ditepatin kayak gitu kan. Sedangkan di satu sisi kayak aku nggak suka sama dia, aku dongkol sama dia, dia udah bikin aku kecewa, dia udah bikin aku sakit hati dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, walaupun berat, walaupun gak mudah, itu bukan berarti gak bisa. Kita masih bisa untuk terus mengusahakan itu, kita masih bisa untuk mengikhlaskan itu. Walaupun yang namanya ikhlas, yang namanya sabar, yang namanya bersyukur itu susah banget. Maka wajar gitu kan kalau Allah mengatakan bahwa balasan bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan di hidup dia, maka itu ganjarannya surga. Dan surga itu kenikmatannya gak dapat kita kira dan gak dapat kita bayangkan. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama berusaha untuk terus memperbaiki diri, sama-sama terus berusaha untuk selalu menepati janji dan selalu ikhlas, bersabar dan bersyukur atas apapun yang udah Allah tetapkan untuk hidup kita. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.